Duh. Assalamualaikum teman-teman, saya Randy Adha, Sekilas IT. Dan video kali ini saya kedatangan, atau bukan kedatangan, memang saya pengen ngebahas si PC ini. Ini adalah PC yang kemarin ditukar dengan PC Mantub. Karena pemenang PC Mantub udah mendapatkan haknya, udah mendapatkan PC yang dijanjikan oleh Asus sama Nvidia. Dan ini adalah PC yang telah ditukarnya. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, kalian boleh nonton di sini, nanti ada linknya, atau saya akan simpen di deskripsi kalau nggak lupa gitu. Kalau saya lupa, ya ingetin atau kalian cari sendiri. Sebetulnya waktu kemarin saat penukaran PC, saya juga belum tahu pasti speknya apa aja. Ketika kemarin saya lihat, ternyata ini menggunakan prosesor AMD APU A4 6300 yang rilis tahun 2013. Jadi sekitar udah 7 tahunan. Ya, jadi si prosesor APU ini memang sangat diandalkan pada tahunnya, tahun 2013, 2014, banyak banget yang mengidolakan si AMD APU ini karena punya IGP di dalam prosesornya, yakni menggunakan Radeon 8370D. Ya kalau nggak salah sih seperti itu. Nanti saya akan coba browsing lagi apakah memang benar si Radeon IGP-nya tuh 8370D. Terus untuk memori RAM-nya ini 2x4 GB. 2x2 GB. Jadi totalnya 4 GB. Tapi kebetulan saya punya memori RAM yang 2x4 GB. Jadi nanti saya akan coba pasangkan memori saya di sini gitu untuk memaksimalkan kinerja si prosesornya. Karena prosesor AMD APU ini lebih optimal ketika memori RAM-nya memang lebih tinggi atau lebih gede gitu. Terus tidak ada PGA card eksternal juga. Jadi ya seperti ini aja gitu. Ada prosesor, motherboard, memori RAM. Nah untuk storage-nya atau hard disk-nya saya nggak bawa karena mungkin ada file-file penting dari si pemenang. Jadi si hard disk-nya ya disimpan aja di sana gitu. Jadi ini kayak keadaan dalam tidak ada hard disk-nya. Nah, kalau misalkan nggak ada hard disknya, daripada saya harus beli hard disk gitu, nanti bakalan speednya lemot banget. Apalagi speknya jadul, tambah hard disk ya udahlah. Jadi lama gitu nanti bikin videonya, installnya lama, apa ngetes gamenya juga bakalan lama. Dan tentunya apapun spek PC-nya, storage-nya tetap menggunakan SSD. Ya, keren banget ya. Jadi saya tetap menggunakan Adata SU650 yang mungkin di beberapa rakitan PC saya selalu atau sering menggunakan si SSD Adata SU650 atau SU800. Yang ini tuh punya speed up to 520 MB per second dan speed write-nya tuh up to 450 MB per second. Tapi di motherboard-nya ini tuh masih menggunakan SATA 2, jadi bukan SATA 3. Kemungkinan nanti speed dari si SSD ini tuh bakalan sedikit tertahan. Mungkin speednya di 250 atau 300 MB per second saja. Nggak apa-apa, yang penting lebih kenceng dari hard disk. Oke, terus apalagi tadi yang kurang? Oh, power supply-nya. Power supply-nya di sini menggunakan GMAX 550 watt. Ada sertifikasi 80 plusnya juga gitu. Mantap ya. Komponennya jadul tapi si power supply-nya GMAX juga ya lumayan juga sih. Apalagi udah ada sertifikasinya 80 plus bronze. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan Windows 10. Ya Windows 10 aja deh. Karena ya kebetulan saya nggak pegang Windows 7. Kalau misalkan harus install dulu jadi lama gitu nantinya. Jadi saya akan pakai Windows 10 aja. Dan langkah apa aja ketika saya udah pasangkan Windows, kira-kira aplikasi apa aja nih yang pertama kita instalkan setelah instalasi Windows selesai. Kita langsung saja pasang, saya nggak akan bersihkan dulu. Saya akan bakalan langsung tancap-tancap aja biar kelihatan nanti performa PC-nya dalam keadaan banyak debunya ini ketika dipakai sama si pemenang PC Mantub itu seperti apa performanya. Oke, kita langsung saja pasangkan aja ya biar kalian tahu gitu. Saya akan tes performanya seperti apa. Let's go.
Oke teman-teman, saya udah pasangkan kabel-kabel semua, power, kabel PGA card, karena di sini hanya ada port PGA aja gitu untuk si motherboard A58 soketnya FM2 ya, bukan FM2 Plus. Kalau misalkan kita udah selesai install Windows-nya, jadi saya skip untuk instalasi Windows. Pertama yang harus dilakukan adalah kita install dulu WinRAR atau WinZip. Banyak banget, kalian tinggal download aja WinZip atau WinRAR di Google, di internet, gampang. Nah, kalau misalkan kalian udah install semua, baru install WinRAR, lalu install driver PGA card, NetFramework, atau Microsoft C++, DirectX. Nah, itu ya kalau misalkan kalian udah terbiasa, ini bakalan gampang banget. Tapi kalau misalkan kalian bingung juga, di mana sih nyarinya NetFramework, terus Microsoft C++, DirectX, bingung gitu, lama. Ada sih hal yang simple, yang mudahnya. Kalau kalian punya game Steam, ketika kita play atau ketika setelah gamenya selesai di-update, misalkan ada update sedikit gitu, si CSGO-nya, maka dia otomatis bakalan update juga si DirectX-nya, update sendiri gitu kan. Kita tinggal next aja. Terus Microsoft C++-nya juga update sendiri. Tapi dengan syarat, si PC kalian ini harus terhubung dengan internet. Jadi dia otomatis update sendiri dan kalian nggak usah bingung gitu. Installin apa lagi gitu untuk main game. Nah, kalau misalkan si game salah satu dari Steam ini udah berjalan, ya kita tinggal main game apa aja, biasanya udah bisa langsung jalan aja seperti itu. Karena semua software-software pendukungnya sudah ada gitu. Nah, kalau misalkan udah ada seperti itu, kalian boleh instalkan aplikasi-aplikasi yang lain seperti Microsoft Office, software-software untuk pemutar musik, pemutar video, terus aplikasi editing, mungkin kalau misalkan kalian mau ngedit di videonya, atau instalkan aplikasi-aplikasi yang kalian butuhkan. Apalagi kalau kalian menggunakan Windows 10 gitu ya. Kalau Windows 10 tuh ya lebih enak aja sih, gampang gitu. Ada update pembaharuannya, terus ada update otomatisnya biasanya kalau misalkan PC kita udah terhubung dengan internet. Jadi gitu aja, gampang. Oke, kita langsung saja tes bagaimana performa si AMD A4 6300 ini. Nah, yang pertama, si PC AMD A4 6300 ini tidak bisa main game CSGO kalau misalkan menggunakan IGP-nya di Windows 10 ya. Karena dulu sih saya pernah pakai Windows 7 dan si CSGO ini tuh masih bisa berjalan. Tapi ketika di Windows 10, ada beberapa game yang memang nggak bisa dijalankan. Nah, saya juga udah instalkan beberapa game seperti Valorant, PUBG Lite, terus CSGO, lalu ada Nox juga. Ternyata di sini tuh nggak mau berjalan normal gitu. Saya coba ini login si Valorant. Nah, di sini tuh ada keterangannya seperti ini. Aplikasi atau game si Valorant ini memerlukan DirectX 11 yang terupdate untuk bisa menjalankannya. Ternyata ketika saya lihat di DirectX 11, harusnya sih ini bisa menjalankan game dengan DirectX 11 ya. Cuman memori si share-nya tuh, saya lihat dulu di sini. Nah, untuk memori VRAM-nya ini, dia terdeteksinya tuh cuma 0. Padahal saya udah instalkan driver si IGP-nya untuk Radeon HD 8370D. Karena si IGP-nya ini udah saya instalkan, tapi tetap aja gitu, nggak bisa main game yang punya atau yang support DirectX 11 seperti Valorant atau PUBG Lite itu nggak bisa. Tapi kalau misalkan untuk Point Blank, karena kalau misalkan Point Blank ini minimal menggunakan DirectX 10, jadi untuk si game ini masih kuat. Namun lag parah teman-teman, nggak bisa dipakai apapun gitu. Jadi saya sarankan kalau misalkan kalian mau beli PC menggunakan series AMD APU A4 ini, saya sarankan sih jangan sih kalau misalkan niatnya untuk main game. Meskipun harganya pasti bakalan murah ya. Ketika saya lihat di e-commerce tuh harganya satu set PC seperti ini ya, PC-nya aja tanpa PGA card, RAM 4 GB, terus casingnya bawaan atau power supply-nya yang bawaan casing gitu, harganya tuh sekitar 700 atau 800 ribu. Tapi itu menurut saya nggak worth it untuk dipakai gaming ringan. Kalau misalkan untuk ngetik, untuk browsing sih ya nggak apa-apa gitu. Nah, jadi teman-teman di sini karena
nggak seru juga gitu ya, nggak ngetes gamenya gitu, kuat enggaknya main game apa aja jadi nggak seru. Jadi saya coba putuskan aja untuk nambah PGA GT 430 di AMD APU A4 6300 ini dengan RAM 8 GB. Apakah masih bisa main game atau enggak? Saya juga kurang tahu. Kita langsung saja pasang dan kita tes langsung. Bagaimana? Setuju? Let's go! Oke, teman-teman, jadi nggak apa-apa ya di sini banyak kabelnya karena saya pengen tes aja langsung nunjukin ke kalian gitu. Oke, di sini saya udah installkan PGA GT 430 yang saya punya ya. Ya, saya memang nyimpan PGA ini karena ini PGA legendaris atau PGA pertama yang mungkin saya pernah buat YouTube-nya gitu. Jadi saya simpan aja. Di sini saya udah installkan GT 430. VRAM-nya udah menjadi 979 MB ya. Saya coba screenshot biar nanti kelihatan lebih jelas. Dan RAM-nya udah 8 GB dan ini masih menggunakan prosesor yang tadi AMD A4 6300. Kita langsung saja coba mainkan Valorant ketika udah diganti PGA card-nya ke GT 430. Apakah dia bisa berjalan atau enggak gitu. Saya coba di sini munculkan afterburner juga, jadi biar kelihatan persentasenya berapa gitu. Ya, tinggal tunggu aja karena game-game atau PC seperti ini tuh bakalan punya loading yang sangat berat sekali atau sangat lama sekali. Barusan juga minta diupdate sih driver GT 430-nya. Tapi di sini udah bisa berjalan masuk ke game si Valorant. Kalau kalian punya pertanyaan lagi, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Nanti saya akan coba balas atau baca atau kasih masukan gitu. Seputar PC ini aja gitu. Jadi nggak terlalu jauh pembahasannya. Oke, di sini udah berhasil ya. Ternyata si GT 430 udah ngebantu banget untuk prosesor AMD APU 6300. Di Windows 10 ya, jadi saya ngobrolnya di Windows 10 aja, nggak ngobrolin Windows 7. Nah, oke teman-teman, ini udah mulai masuk ke gamenya, karena tadi loadingnya lama banget mencari musuhnya gitu. Kalau di dalam lobby seperti ini, lagi pemilihan karakter, si FPS-nya tuh berkisar di 50, kadang-kadang 100 nyampe tuh barusan. Tapi untuk PGA card-nya 98%, prosesornya 70%-an. Tapi nggak tahu nanti ketika main game biasanya suka berubah-ubah gitu. Oke, di sini ketika main game, coba FPS-nya berada di sekitar 50, 40. Kalau ada musuh, bentar, saya coba. Kalau ada musuh ya, biasanya ketika ada musuh FPS-nya tuh suka berat atau drop. Nah, ini juga ada patah-patahnya gitu, jadi ya kurang nyaman aja sih ketika dilihat di sini persentase prosesor yang tinggi sekali, nyampe 100% terus gitu. Jadi ya mungkin prosesornya ini yang memang nggak kuat dipakai untuk main game sekelas Valorant aja. Padahal Valorant ini game yang sangat ringan sekali gitu. Tapi persentase si prosesor A4 6300 mencapai 100% terus. Makanya ketika ada musuh terus tembak-tembakan, si FPS-nya tuh kadang drop sampai drop sampai 9 bahkan 19. Jadi ya cukup nggak nyaman aja gitu. Saya akan coba tes di game yang lain. Apakah kuat atau enggak? Kita langsung saja tes game yang lain. Oke? Let's go. Nah, untuk di game PUBG Lite, nah ini PUBG Lite settingannya di 720p very low. Dalam mode training lagi banyak player tuh, lihat lagi banyak player di sini. Jadi anggap aja ini dalam situasi map udah circle-nya mengecil, lalu playernya juga udah banyak, berarti otomatis semakin berat ya ini.
FPS-nya kita bisa lihat di 30-an. Kalau pas nembak dengan scope jauh juga nggak terlalu patah-patah. Memang ada sih screen tearingnya, cuman nggak terlalu berasa banget gitu. Nembak juga masih ya lumayan lah, tapi tetap ini tidak disarankan sama sekali untuk main game dipakai untuk harian gitu. Pokoknya ini 768 pixel very low. Oke, kita langsung coba main. Aduh, sepertinya FPS-nya juga masih ya kecil banget. Ini antara prosesor A4 6300, performanya kecil banget. Saya juga bingung kok bisa sekecil ini gitu. Nah, oke teman-teman, jadi segitu aja pengujian si AMD A4 6300K. Jadi kesimpulannya, kalau kalian memang beneran butuh komputer untuk ngetik, untuk browsing, untuk ngerjain tugas gitu ya, mungkin si A4 6300 ini masih bisa digunakan di Windows 7 khususnya ya. Kalau misalkan pakai Windows 10 juga boleh-boleh aja, tapi menurut saya kurang optimal juga. Kalau misalkan kalian tanpa menggunakan VGA eksternal, tapi kalau kalian menggunakan VGA card eksternal seperti saya ini, ya lumayan oke lah, udahlah gunakan Windows 10 aja. Terus apalagi ya, mungkin PC 800 ribuan ini udah kurang worth it lah untuk dipakai game di 2020. Jadi saya sarankan kalau mau rakit PC ya minimal cari Intel generasi ketiga atau AMD Ryzen generasi pertama gitu kan. Sekarang banyak secondnya dan harganya juga udah lebih murah-murah gitu. Terus apalagi ya? Ya mungkin segitu aja sih pengujian. Jadi intinya saya pengen ngetes aja performa si AMD APU 6300 ini seperti apa di 2020. Ternyata nggak worth it dipakai main game seperti ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Saya Randy Adhas, Sekilas IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam teknologi. Biasa dulu sih saya pegang komputer seperti ini sering banget. Tapi ketika udah lama nggak pegang, terus sekarang pegang lagi, asa ada nu beda gitu. Mending teknologi baru aja deh.